Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis regresi logistik menggunakan program Smart PLS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Smart PLS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, perbedaan regresi logistik dengan regresi linear yaitu pada skala data variabel dependen, di mana dalam regresi logistik menggunakan skala data nominal, contohnya data ya dan tidak. Sedangkan pada regresi linear menggunakan skala data interval atau rasio. Nah, dalam Smart PLS, perhitungan regresi logistik bisa menggunakan metode atau model regresi yang akan menghasilkan informasi berupa uji hipotesis dan koefisien determinasi. Nah, untuk uji koefisien determinasi bisa menggunakan nilai Nagelkerke R², tidak menggunakan nilai R² ataupun adjusted R². Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari regresi logistik, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data untuk analisis regresi logistik di program Smart PLS. Nah, di sini ada dua variabel independen dan satu variabel dependen, di mana data variabel dependen yaitu data dummy dengan skor 0 dan 1. Nah, untuk nama variabelnya, variabel X1 yaitu audit fee, lalu untuk variabel X2 yaitu time budget pressure. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu variabel kualitas audit, di mana untuk variabel kualitas audit terbagi menjadi dua kategori, yaitu skor 0 untuk KAP non Big Four, sedangkan untuk skor 1 yaitu KAP Big Four. Nah, di mana data ini merupakan data dummy. Nah, langsung saja kita menuju ke program Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4, di mana Smart PLS versi 4 merupakan Smart PLS yang terbaru. Nah, untuk tahap awal kita bisa pilih New Project. Nah, ini tuliskan regresi logistik, lalu pilih Create. Selanjutnya kita bisa pilih import data file. Nah, ini datanya sudah saya siapkan ya. Kita klik dua kali, lalu pilih import. Nah, di sini sudah muncul hasil statistik deskriptif tiap variabel, baik variabel independen ataupun variabel dependen. Nah, selanjutnya kita bisa pilih back, lalu pilih create model. Nah, untuk model tipe kita bisa pilih regression. Lalu untuk penulisan pada kolom model name kita tuliskan regresi logistik, lalu pilih save. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan menggambar model penelitian. Caranya kita bisa pilih variabel dependen, lalu kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita bisa pilih variabel X1 dan X2, kita taruh pada variabel dependen. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan regresi logistik di program Smart PLS, kita bisa pilih calculate, lalu pilih logistic regression. Selanjutnya pilih start calculation. Nah, di sini sudah muncul hasil regresi logistik. Untuk analisis yang pertama, saya akan melakukan analisis model fit. Kita bisa pilih fit summary. Nah, pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai Nagelkerke R² atau hasil uji koefisien determinasi, di mana nilai Nagelkerke R² sebesar 0,285, yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen baik variabel X1 dan X2 terhadap variabel dependen sebesar 28,5%. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis
hasil uji hipotesis atau uji T. Kita bisa pilih koefisien. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu untuk kriteria pengujian dalam uji hipotesis, jika nilai p-value kurang dari 0,05 artinya berpengaruh signifikan. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05 artinya tidak berpengaruh signifikan. Nah, di sini ada catatan sedikit ya. Dalam Smart PLS memberikan indikasi berdasarkan warna. Jika nilainya berwarna hijau artinya baik, dan untuk nilai yang berwarna merah artinya buruk. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji hipotesis untuk regresi logistik, selanjutnya kita bisa melakukan analisis pada tabel koefisien. Nah, tabel ini ya. Bisa dilihat nilai p-value pada variabel x1 sebesar 0,001. Nilai ini berwarna hijau dan kurang dari 0,05, yang artinya variabel x1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu untuk variabel x2 juga memiliki nilai p-value yang kurang dari 0,05, di mana nilai p-value pada variabel x2 sebesar 0,000 dan nilainya berwarna hijau, yang artinya variabel x2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, setelah kita melakukan analisis uji hipotesis, kita bisa kembali ke graphical output. Dalam graphical output terdapat dua menu, yaitu menu independen dan menu dependen. Untuk menu dependen, kita bisa menampilkan nilai Nagelkerke R². Selanjutnya, untuk menu independen, kita bisa menampilkan nilai koefisien regresi dan nilai p-value, di mana nilai koefisien regresi pada variabel x1 bernilai minus, yaitu sebesar minus 0,510, yang artinya jika variabel x1 meningkat, maka variabel dependen akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi pada variabel x2 bernilai positif, yaitu sebesar 0,067, yang artinya jika variabel x2 meningkat, maka variabel dependen juga ikut meningkat. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis regresi logistik di program Smart PLS. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.